Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami akan mendemonstrasikan sebuah sistem multi-agen ticketing bioskop yang dibangun menggunakan Python, Fast API, dan Unicorn. Di sistem ini ada dua agen, yaitu Customer Agent dan Provider Agent yang berkomunikasi menggunakan bahasa standar VIPA ACL. Langsung kita melihat pada struktur foldernya. Atas sendiri ada init.py terletak pada luar sendiri ya. Nah, ini fungsinya itu dia untuk apa sih? Dia itu semacam penanda supaya folder common nanti dikenali Python sebagai sebuah package. Jadi tanpa file ini kita nggak bisa langsung import isi folder common ke dalam program. Kalau misal masih bingung, kurang lebih itu hanya mempermudah saja biar dikenali sebagai package. Kemudian VIPA message.py. Nah, ini mendefinisikan struktur bahasa komunikasi yang dipakai kedua agennya. Jadi ibarat tata bahasa VIPA ACL-nya. Misalnya ada performatif seperti request, inform, agree, confirm, dan disconfirm ini. Selanjutnya logger.py. File ini bertugas mencatat semua percakapan antara agent customer dan provider. Ya, log. Hasil log nanti akan disimpan ke file namanya conversation.json agar bisa dianalisis lebih lanjut. Nanti file ini itu append ketika sudah dijalankan ya, nanti muncul di dalam log sini. Nah, kemudian lanjut ke dalam skenario, ada ticketing, ada yang namanya ontology.json. Di sini filenya berfungsi sebagai kamus istilah yang dipahami kedua agen. Misalnya di sini ada movie query, order request, dan alternative request. Selanjutnya ada seat inventory. File ini ibarat database awal yang dimiliki provider agent. Isinya daftar film, jadwal tayang, kursi tersedia, dan harga tiket. Provider ini akan membaca file ini sebelum menjawab customer. Dan selanjutnya pada inti dari sistemnya ada customer agent dan provider agent. Untuk customer agent sendiri sesuai nama mewakili customer, tugasnya mengirim request untuk menanyakan film dan memesan tiket. Kemudian untuk provider agent sendiri, yaitu agent yang mewakili bioskop. Tugasnya memberikan jawaban berupa inform, confirm, dan disconfirm berdasarkan data inventory yang tadi. Kemudian ada readme yang jelas, readme.md. Ini untuk petunjuk ya, pedoman. Ada deskripsi, kita tulis ada strukturnya seperti apa sih, setupnya, langkah-langkah menjalankannya, alurnya, dan dependencies. Untuk dependencies ini sama seperti requirement, jadi library apa saja yang sekiranya digunakan dan dibutuhkan untuk berjalannya sistem ini. Langsung kita coba, kita membutuhkan 3 common prompt ya, 3 CMD, bisa menggunakan Anaconda maupun yang biasa. Nah, di sini saya langsung mendemonstrasikan lewat sini langsung tanpa membuat environment yang baru. Karena saya sudah menginstal semua library di Python Global VS Code, langsung saja saya buat untuk agennya. Yang terminal pertama harus dimasukkan direktorinya dulu. Jadi untuk file ini, folder semua ini, itu induknya harus tahu path-nya itu di mana. Ditaruh di kedua CMD dengan tulis cd spasi Ctrl V, enter, sudah masuk. Kemudian lanjut ke yang satunya lagi, cd spasi Ctrl V, enter. Nah, kemudian ini ada seperti address ya.
Jadi ini endpointnya dari codingannya sendiri. Ini untuk providernya ini 8001 dan untuk customernya 8002. Kita coba Ctrl V dan Enter. Application startup complete. Ini menunjukkan dia provider agent dengan endpoint 8001. Kemudian selanjutnya yang satunya yaitu customer agent. Kita copy paste, application startup complete. Selanjutnya yang ketiga adalah sistemnya sendiri. Nanti kita memilih happy path dan error path-nya di sini. Nah, untuk happy path-nya kita memakai address ini 8002 customer start happy sesuai dengan yang di coding. Coba langsung dikontrol paste. Nah, sudah. Ini sudah sesuai. Ya. Kemudian ini muncul lognya seperti apa. Jadi ini requestnya dari customer, sendernya kan customer tuh. Request ke provider, tanya movie done pada tanggal sekian, time preference-nya itu sekian, ada enggak kayak gitu kan, apa reguler gitu. Terus informasi dari provider ke customer dikasih tahu listnya 19 itu ini available seat-nya dengan harga sekian. Untuk selanjutnya 20 itu ada sekian available seat dengan harga sekian. Di request lagi oleh customer, oh ya udah saya mau film itu tanggal itu dan jam 19 ini dengan duduk kursi C5 dan C6 gitu. Dikonfirm sudah sama providernya. Ya udah, berarti di situ ya. Akhirnya totalnya 90.000 karena pesan dua ini ya, dua seat. Nah, ini untuk happy pad-nya. Kemudian untuk error pad-nya kita coba bedanya dengan yang tadi cuman di sini ya, state-nya dia happy, ini error ditambah underscore seat. Sesuai dengan codingan yang di sininya. Nah, kemudian kita coba langsung di yang terminal ketiga, di control paste. Nah, muncul lagi. Request-nya sama seperti itu. Nah, ini bedanya ada disconfirm-nya yang dimana si customer tanya ke provider seperti yang tadi, cuman mungkin ada yang gak available. Contohnya di sini itu seat-nya available untuk yang sekian 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 gitu. Nah, kemudian request customer lagi ke provider, ordernya request ganti B1 B2 ini yang muncul yang ada ini kan awalnya C5 C6 maunya, tapi adanya B1 B2 gitu. Ya udah B1 B2. Oke dah B1 B2 dikonfirm sama provider. Akhirnya lanjut bayar. Mungkin cukup sekian dari demonstrasi multi agen kali ini. Di sini dapat disimpulkan bahwa sistem ini menunjukkan bagaimana dua agen customer dan providernya bisa berkomunikasi secara benar menggunakan standar VIPA ACL ya. Nah, mungkin ya cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.